Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila ridwani, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani, wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang berbahagia. Hari ini kita telah memasuki puasa kita yang ke-20 ya. Itu berarti hampir 2/3 puasa Ramadan sudah kita lalui. Kita akan masuk 1/3 yang terakhir, atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tentu saja Ramadan itu semakin mendekati akhir, maka kemuliaannya semakin bertambah. Itu kaidah dalam memahami bulan Ramadan. Semakin mendekati akhir, maka kemuliaannya semakin bertambah. Makanya berbeda. 10 malam pertengahan di bulan Ramadan lebih utama dari 10 pertamanya, dan 10 akhir Ramadan lebih utama dari 10 pertama dan 10 pertengahannya. Makanya disebutkan dalam hadits Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashra al-awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau semakin menguatkan ikat sarungnya. Ini sebagai kinayah kesungguhan Nabi untuk beribadah di 10 hari terakhir itu. Beliau hidupkan malamnya dan beliau bangunkan keluarganya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya seharusnya ketika Ramadan mendekati akhir, maka hendaknya lebih kita kobarkan semangat kita
bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan segala ibadah dan amaliyah kita. Bacaan Qur'annya, sedekahnya, tilawatul Qur'annya ditingkatkan. Terlebih kita tahu bersama bahwa di 10 hari terakhir Ramadan, disitulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk mencari Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dalam pembahasan kita tadabbur Al-Quranul Karim, telah banyak kita singgung bagaimana keutamaan orang-orang yang mempelajari Quran itu. Terlebih kalau itu dilakukan di bulan Ramadan, bulannya Quran. Sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak mempelajari Quran itu. Karena orang yang membacanya akan mendapatkan pahala, bahkan orang yang tersendak-sendak membacanya dapat pahala 2 kali lipat. Ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaritil kiramil bararah." Orang yang membaca Quran, kata Nabi, dan dia mahir di dalamnya, maka dia akan dikumpulkan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Sementara orang yang membaca Quran dan dia masih tersendat-sendat di dalam membacanya, kata Nabi, lahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Kenapa bisa 2 pahala? Pahala karena dia baca Quran, pahala karena beratnya dia di dalam membaca Quran itu. Karena kaedahnya pahala itu al-ajru ala qadri masabihi. Pahala besar kecilnya dia disesuaikan dengan tingkat kesulitan kamu di dalam melakukan ibadah itu. Semakin sulit kamu melakukannya, maka semakin besar pula pahalanya. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran ini juga akan memberi syafaat bagi kita nanti pada hari kiamat. Kalau mungkin kita kenal bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak akan memberikan syafaat kepada umatnya, dan kita berharap agar kita termasuk dari orang-orang yang diberi syafaat itu. Namun ketahui jamaah sekalian, ternyata Quran juga bisa memberi syafaat pada hari kiamat. Dalam hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Baca Quran itu, kata Nabi, karena sungguh Quran itu kelak akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi orang-orang yang senantiasa membacanya. Ini para jamaah sekalian. Makanya derajat seseorang nanti di dalam surga, tingkatannya itu ditentukan dengan apa? Akhir bacaan Qur'annya itu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan kepada sahibul Qur'an. Sahibul Qur'an ini orang yang baca Qur'an dan dia berusaha memahami makna demi makna dari Qur'an itu. Sahibul Qur'an, kata Nabi, kelak pada hari kiamat akan
akan dikatakan kepada dia, Iqra, bacalah Quran itu. Wartaqi, kemudian naiklah kamu. Warattil kama kunta turattil fid dunya, kemudian bacalah Quran itu dengan tartil sebagaimana kamu mentartilnya tatkala di dunia. Sebab apa? Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, sebab kedudukan kamu di dalam surga adalah di akhir ayat yang kau baca dari ayat-ayat Quran. Ini jamaah sekalian, sehingga semakin banyak kita baca Quran itu, maka akan semakin meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita membahas tentang kemuliaan, keutamaan, keistimewaan Quran ini, tidak ada habis-habisnya. Nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita umatul Islam. Lihat, Quran itu akan memberikan perubahan kepada orang-orang yang mengamalkannya. Perubahan apa? Perubahan perilakunya, perubahan cara berpikirnya, perubahan tutur katanya, sopan santunnya, akhlaknya, akan memberikan perubahan. Orang yang sering baca Quran itu berbeda dengan orang yang tak pernah atau jarang membaca Quran. Lihat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, yang bagi liqari'il Quran ayyurafa bilailihi, hendaknya orang yang membaca Quran itu terbedakan di waktu malam harinya. Idan nasa naimun, yaitu tatkala manusia tidur, dia bangkit, dia bangun di malam hari. Untuk apa? Untuk membaca Quran. Ini orang yang membaca Quran itu. Kemudian kata beliau, wa binaharihi idan nasa muftirun, dan ia pun terbedakan di siang harinya. Ketika manusia sedang berbuka, tidak berpuasa, dialah orang yang berpuasa. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Wa bi bukaihi idzan nasu yadhakun, kemudian ia pun terbedakan dari manusia yang lain. Ketika banyak orang tertawa, bersenda gurau, maka dia bersendirian dengan Allah. Dia pun menangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa biwaradihi idan nasu yakhlitun, kemudian orang yang membaca Quran itu, kata beliau, memiliki sifat wara, sifat kehati-hatian. Tatkala manusia tidak peduli yang halal dan yang haram, dia orang yang paling teliti, tahu dia ini halal, ini yang boleh saya ambil, ini haram, ini yang harus saya tinggalkan. Dan itu dimiliki oleh orang yang membaca Al-Quran. Wa bi khusyu'ihi idan nasu yaftanun, kemudian dia pun dikenal dengan khusyuknya dia tatkala manusia banyak membanggakan diri, menyombongkan dirinya, dan bersikap angkuh terhadap dirinya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka Quran itu hendaknya memberikan perubahan kepada orang-orang yang senang membacanya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di kesempatan ini marilah kita bersama merenungi satu surat di dalam Quran. Yang surat ini insyaallah ta'ala sudah kita hafalkan bersama. Suratul Qadar, surat
yang di dalamnya terdapat pernyataan dari Allah bahwa Ia menurunkan Quran di malam Lailatul Qadar. Kemudian disebutkan di dalam surat yang agung ini kemuliaan malam itu, malam diturunkannya Quran itu. Suratnya tidak panjang, pendek, sekitar 5 ayat saja, namun mengandung makna dan pelajaran yang patut kita jadikan sebagai hikmah dan kita petik hikmahnya di dalam kehidupan kita. Namun sebelum itu, ketika kita ingin membaca Quran, maka kita beristi'adzah, mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian setelahnya kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Maka sebelum masuk surat ini, lebih bagus kita memahami makna isti'adzah dan basmalah itu. Kalimat yang sering kita baca, kalimat yang sering kita ucapkan, kalimat yang sering kita ulang-ulang. Tapi terkadang banyak dari manusia yang kurang memahami makna isti'adzah dan basmalah itu sendiri. Padahal ini kalimat luar biasa, bukan kalimat sembarangan. Ini diajarkan oleh Nabi SAW, bahkan disebutkan di dalam Quran dan dijadikan dzikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering kita mengucapkannya, bukan hanya dalam membaca Quran, tapi dalam aktivitas yang lainnya. Kita pun beristi'adzah kepada Allah, kita pun mulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ini kalimat yang diperintahkan oleh Allah untuk kita baca pada saat kita ingin membaca Al-Quran. Allah berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Quran, maka jangan lupa mintalah isti'adzah, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Surat An-Nahl ayat 98. Ini nas tegas yang menunjukkan kepada kita perintah dari Allah sebelum kita baca Quran, jangan sampai kita lupa membaca isti'adzah. Dan ini kalimat luar biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang setan ini makhluk yang kita tidak bisa kompromi sama dia. Satu-satunya jalan untuk bisa menyingkirkan setan ini harus kita minta perlindungan kepada Allah. Sebab setan sudah bersumpah, nenek moyangnya iblis sudah bersumpah di hadapan Allah, la ughwiyannahum ajma'in, kata iblis itu, pasti ya Allah, aku akan sesatkan manusia dari jalan. Bahkan dalam sebagian ayat, la aqudannahum an siratikal mustaqim, aku akan intai mereka, aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku akan awasi mereka, kata setan, kata iblis itu, dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kirinya dia. Kapan ada celah bagi setan untuk bisa masuk kepada manusia itu, dia akan masuki. Dia akan masuki. Dari arah depan kita, setan akan membuat kita ragu dengan hari kebangkitan. Dari arah belakang kita, setan akan datang kepada kita dengan dunia, supaya membuat kita terlena, terbuai dengan dunia, lupa akhirat.
Dari arah kanan kita, setan akan datang kepada kita dengan amalan kita, menipu kita dengan amalan kita, sehingga kita pun malas, lambat-lambat beramal itu. Dari arah kiri kita, setan juga akan datang kepada kita dengan menghiasi perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga kita pun mudah tergoda dengan maksiat itu. Ini jamaah sekalian. Makanya tidak salah ketika Allah mengatakan inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah ia musuh. Kalau musuh kita Pak dari kalangan manusia, Quran itu masih perintahkan untuk kita memaafkan, ya kan? Quran itu masih suruh kita untuk merangkul, berdamai. Itu kalau musuh kita dari kalangan manusia, diperintahkan untuk berdamai. Ayo rangkul, maafkan dia. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah kejelekan dengan kebaikan. Khudil afwa. Ambillah maaf. Wa'mur bil 'urf. Perintahkan yang baik. Wa'rid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Itu kalau musuh kita dari kalangan manusia. Tapi kalau musuh kita setan, tidak ada kompromi Pak. Allah tidak katakan maafkan setan itu, tidak ada perintahnya begitu. Atau rangkul dia, tidak ada perintahnya begitu. Atau kompromilah dengan setan, berdamailah kamu dengan setan, tidak ada perintahnya begitu. Tapi apa? Minta perlindungan kepada Allah, karena memang misi utama dia untuk menyesatkan kita. Lihat dalam Quran, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Apabila kamu ditimpa oleh godaan setan, apa kata Allah? Langsung minta perlindungan kepada Allah. Langsung minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan ingat, setan ini semakin kuat godaannya di masa-masa sulit. Semakin kuat godaannya di masa-masa sulit. Ketika seorang fakir, miskin, kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam ini dan itu, godaan setan semakin berat di sini. Ketika seorang mau beribadah, ketika seorang mau sholat, ketika seorang mau beramal, semakin berat godaannya itu. Kalau kepada orang yang bermaksiat, mungkin tidak terlalu besar godaannya. Kenapa? Dia sudah bermaksiat. Nah, setan semakin berjihad, bersungguh-sungguh menggoda manusia, orang-orang yang dilihat mulai melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi jangan dikira orang yang soleh itu tidak ada setan yang menggoda dia. Oh, ternyata semakin besar terkadang godaannya, semakin berat terkadang cobaannya. Namun disitulah ditentukan bagaimana derajat dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ibadah yang kita serahkan hanya kepada Allah. Di dalam kalimat ini terkandung padanya beberapa perkara. Yang pertama, kita memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah. Dalam kalimat itu kita memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah. Kemudian yang kedua, al-i'tisam bih. Kita berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa melindungi kita dari godaan setan itu. Kemudian yang ketiga, keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang bisa memberikan kecukupan kepada kita. Dan yang keempat, kesempurnaan penjagaan Allah kepada hambanya dari segala makhluk yang berbahaya, dari godaan jin dan manusia, dari syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, setan ini sebenarnya istilah, nama untuk setiap makhluk yang durhaka. Itu setan, Pak.
Makanya setan itu bukan hanya dari kalangan jin, ada juga setan dari kalangan manusia. Makanya lihat dalam Quran itu Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi musuh-musuh. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jin, setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Menunjukkan ada setan jin, ada setannya manusia. Ini jamaah sekalian, dalam surat An-Nas yang sering kita baca, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, kita minta perlindungan kepada Allah, Tuhannya manusia, rajanya manusia, sesembahannya manusia. Kita minta perlindungan dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan syaitan yang senantiasa memberikan waswas, bisikan, godaan ke dalam dada manusia. Dan itu dari kalangan jin dan manusia. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kita tatkala berucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, baik dari kalangan jin maupun manusia. Karena ada juga manusia yang suka menggoda kita untuk melakukan kejahatan, mempengaruhi kita untuk melakukan yang buruk. Nah, itu setan juga itu. Setannya manusia. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setan dari kalangan jin ini lebih berbahaya. Kenapa? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya setan itu mampu melihat kalian dari arah yang kalian tidak mampu melihatnya. Setan mampu lihat kita, kita tak mampu lihat dia. Nah, kalau setannya manusia, mungkin kita bisa lari darinya, mungkin kita bisa bersembunyi darinya. Itu kalau setan manusia kelihatan. Tapi kalau setannya jin, di mana kita mau bersembunyi? Kita masuk rumah kita, ada juga setan di rumah kita. Kita mau masuk WC, ada bahkan tempatnya itu. Di mana saja, terkadang setan ada bersama kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lebih dalam lagi, ulama mengatakan setan itu syaitan, bahasa Arab, diambil dari kata syatona. Terkadang diambil dari kata syaton. Kalau dari kata syatona, syaitan itu dari kata syatona dalam bahasa Arab, itu maknanya ba'da, yang menyimpang sangat jauh. Nah, itu setan itu, yang menyimpang sangat jauh. Setan dinamakan setan, kenapa? Karena dia jauh dari rahmat Allah. Itu setan. Kalau dari kata syato, nah, sebagian ulama ahli bahasa juga menyebutkan dari kata syato. Kalau dari kata syato artinya ihtaraqah. Ihtaraqah artinya terbakar. Setan dinamakan setan, kenapa? Karena dia tercipta dari api yang terbakar. Nah, maka dia dinamakan setan dari asal penciptaannya. Atau dengan makna yang lain, setan ini bersifat membakar, suka membakar manusia, membakar emosi orang. Nah, makanya dari situlah manusia itu cepat marah, cepat emosi. Kenapa? Dibakar, dikontrol sama setan. Karena memang itu tugasnya. Itu memang sudah menjadi kebiasaannya. Makanya disebut syaitan dia. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lihat, aku minta perlindungan, aku minta pertolongan billahi, dengan nama Allah. Allah artinya al-ma'bud mahabbatan wa ta'ziman. Allah itu adalah zat
zat yang disembah dengan rasa cinta dan pengagungan kepadanya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ditanya apa maknanya Allah, Allah itu maknanya al-ma'bud, mahabbatan wa ta'zima, zat yang disembah, satu-satunya yang diibadahi karena cinta kita kepada Dia, karena pengagungan kita kepada Dia. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Minasyaitani, dari godaan syaitan. Ar-rajim, ar-rajim artinya yang terkutuk. Aku berlindung, minta pertolongan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan jamaah sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Ini juga kalimat yang luar biasa. Kalimat yang dengannya kita harapkan berkah dari Allah. Kalimat yang dengannya kita harapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Bismillah, huruf ba pada kata bismillah, ba di situ kata ulama lil isti'anah, untuk meminta pertolongan. Sehingga kalau kita ucapkan bismillah bukan artinya sekedar dengan nama Allah, tapi maknanya saya minta pertolongan dengan nama Allah. Jadi ada permohonan di situ. Makanya bismillah ini doa. Bismillah itu doa. Sebelum kita memulai sesuatu, bismillah. Artinya apa itu? Saya minta pertolongan dengan nama Allah. Baik. Kemudian bismillah dalam bahasa Arab, Pak, bismillah itu mufrad, kata tunggal, disandarkan kepada Allah. Dalam kaidah bahasa Arab, mufradul mudhaf yufidul umum. Kata tunggal kalau disandarkan kepada sesuatu memberikan makna keumuman sesuatu itu. Sehingga maknanya apa? Ini kan dengan nama Allah. Nama Allah ada berapa, Pak? Ada banyak kan? Yang kita tahu 99. Itu yang kita tahu. Yang belum kita tahu masih terlalu banyak. Karena disebutkan dalam hadis, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Aku minta ya Allah dengan namamu yang kau masih rahasiakan dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Berarti ada nama yang belum kita tahu. Nah, sehingga ketika kita minta pertolongan bismillah dengan nama Allah, bukan hanya dengan nama Allah satu orang, bukan hanya dengan nama Allah saja, tapi dengan semua nama-nama Allah. Lihat, Ar-Rahman itu Allah, Ar-Rahim itu Allah, Al-Ghafur itu Allah, Asy-Syakur itu Allah, Al-Ghafur itu Allah. Dengan bismillah kita minta pertolongan dengan semua nama-nama Allah. Lihat, itu makna bismillah itu. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Apa beda dua nama ini? Sebenarnya kan dari sisi bahasa Indonesia, Ar-Rahman, Ar-Rahim yang maha pengasih, maha penyayang, sebenarnya maknanya sama saja. Ar-Rahman ialah Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Yang maha penyayang, yang maha pengasih juga. Nah, sekarang bedanya apa? Memang dari asal akar kata yang satu, yaitu Rahman. Ar-Rahman dari kata rahmat, Ar-Rahim juga dari kata rahmat. Makanya hampir mirip itu. Tapi bedanya kata ulama, kalau Ar-Rahman, rahmat Allah yang sangat luas, mencakup segala sesuatu. Ar-Rahim, rahmat Allah yang dikhususkan hanya kepada orang-orang yang beriman. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau Ar-Rahman, Allah merahmati semua makhluknya, bukan hanya orang yang beriman. Orang kafir dirahmati oleh Allah. Sebab kalau mereka tidak dirahmati, tidak mungkin bisa hidup di dunia ini. Karena sebab rahmat Allah kepada mereka, Allah berikan kepada mereka rezeki, Allah berikan kepada mereka harta, Allah berikan mereka kehidupan dengan rahmat yang umum. Sementara Ar-Rahim, rahmat Allah yang khusus. Khusus kepada siapa? Khusus kepada orang-orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahimah.
dan Allah itu rahimah, sangat merahmati orang-orang yang beriman, khusus orang-orang yang beriman saja. Nah, inilah secara singkat makna dari basmalah itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, insyaallah taala di pertemuan yang akan datang mungkin kita akan sebutkan tafsir ringkas dari surat Al-Qadar. Ini baru kita jelaskan makna, mentadabburi makna dari isti'adah dan makna dari basmalah. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kita, bisa menambah ilmu agama kita, bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.